Macam-macam adverbial phrase, rangkaian kata yang inti rangkaian kata tersebut adalah kata keterangan. Macam-macamnya ada adverb dengan qualifier. Nah, seperti halnya di definisi di awal tadi, adverb phrase yang merupakan gabungan antara kata keterangan dengan qualifier dapat menempati fungsi adverb of manner. Nah, polanya kebalik sebenarnya ya, qualifiernya dulu baru adverbnya. Contoh, slowly sebagai adverbnya dan qualifier extremely-nya. Nah, he drive extremely slowly. Dia mengemudi dengan sangat cepat. Nah, ada quickly dan enough. Every waitress should clean tables quickly enough. Nah, intinya bisa jadi kata keterangannya itu di belakang, kata keterangan inti atau adverb intinya di belakang atau di depan. Tapi kalau untuk yang di depan yang berwarna hijau, yang quickly itu jarang sekali, karena kata enough ya hanya khusus biasanya untuk enough, jarang sekali untuk yang di belakangnya. Untuk penjelasnya, rata-rata ya seperti halnya extremely sebelum kata keterangan yang inti. Jadi extremely slowly ini rangkaian kata keterangan ya, frasa dari adverb. Dari prepositional phrase. Dari prepositional phrase dapat menggantikan 5 macam kata keterangan terpenting. Beberapa contoh adverbial phrase dari prepositional phrase seperti halnya berikut. Contoh untuk yang masuk ke time seperti since yesterday, during the storm, before noon. Contoh dalam kalimatnya, they couldn't do anything during the storm. Mereka tidak dapat melakukan apapun selama badai. Nah, selama badai, during the storm, di situ adalah prepositional phrase, tapi secara fungsi sebagai adverb of time, gitu ya teman-teman, adverb of time. Yang manner, contoh seperti with his debit card, by bus, manner semua. Contoh dalam kalimat, the customer always pays the bill with his debit card. Pelanggan tersebut selalu membayar tagihan dengan kartu debit. Nah, dengan kartu debit itu adalah adverb of manner, tapi jelas untuk with-nya ya teman-teman. By di sini juga jelas. Memang kebanyakan adverb of manner itu seperti halnya slowly dengan cepat ketambahan ly, tapi ada beberapa yang seperti ini juga ya. Ini tetap menunjukkan cara terjadinya aktivitas. Untuk adverb of place juga ada, at home, in the class, to Bandung, I am on flight to Bandung. Saya sedang dalam penerbangan ke Bandung. Ke Bandung di situ memang dia to infinitive phrase. Di sini to infinitive phrase ya jatuhnya teman-teman. Prepositional phrase maksud saya. Kalau to infinitive phrase ya to plus verb 1. Nah, di situ prepositional phrase ya fungsinya sebagai adverb of place. Bisa juga adverb of frequency. Contoh, all people may need to see a doctor every day. Nah, every day setiap tahun di situ prepositional phrase. Nah, bisa dibilang prepositional phrase, sebenarnya kurang tepat kalau prepositional phrase ya teman-teman, karena every itu adjektif. Jadi nanti kita revisi kembali untuk frekuensinya. Frekuensi. Nah, selanjutnya ada purpose. He bought this tiramisu cake for you. Nah, for you untukmu di situ kan purpose. Nah, dia terdiri dari preposition dan objeknya berupa pronoun. Nah, atau rangkaian tersebut for you itu adalah prepositional phrase, tapi fungsinya sebagai adverb. Dari to infinitive phrase.
Kebanyakan adverbial phrase yang dibentuk dari to infinitive form digunakan untuk menempati peran adverb of purpose. Beberapa contoh adverbial phrase dari infinitive form atau to infinitive form sebagai berikut. To gain his muscle mass. He does physical exercise regularly to gain his muscle mass. Dia melakukan latihan-latihan fisik secara teratur untuk meningkatkan massa ototnya. Untuk meningkatkan massa ototnya adalah rangkaian dari to infinitive phrase, tapi secara fungsi sebagai adverb. To get the access. Nah, to get the access, you must register first. Untuk mendapatkan akses, kamu harus mendaftar dahulu. Untuk mendapat akses di situ adalah rangkaian dari to infinitive phrase, teman-teman. Tapi secara fungsi ya sebagai adverb. Thanks for watching.